Beragamnya vegetasi di tempat bekerja kami ini, PT Kompas Gramedia, kami klasifikasikan menjadi dua, yaitu antara tanaman keras dan tanaman hias. Yang kebetulan dari kedua tanaman itu menghasilkan sampah organik. Nama saya Anton Ariwibowo Priyoutama, jabatan Housekeeping Team Leader PT Kompas Gramedia Building Management Palmerah Selatan. Dengan melimpahnya sampah organik ini sehingga kita dimulai dari tahun 2008 berinisiasi untuk memulai pengolahan sampah organik ini untuk kita jadikan pupuk. Akhirnya di tahun 2008 kita mulailah pengolahan sampah organik ini kita olah menjadi pupuk kompos atau proses composting. Kompas Gramedia sangat konsen akan sadar lingkungan, perlunya reboisasi dan penghijauan. Dan memang adanya peraturan atau anjuran pemerintah untuk pertama, setiap instansi atau institusi mempunyai pengelolaan atau penampungan sampah yang kita sebut dengan tempat pembuangan sampah sementara. Yang kedua, anjuran pemerintahnya adalah untuk pemisahan atau membagi sampah sesuai dengan jenis sampahnya. Dan yang ketiga itu untuk mengurangi tonase sampah atau banyaknya sampah yang terbuang, terutama sampah organik ini jangan sampai terangkut atau terbuang percuma ke tempat pembuangan sampah akhir yang di DKI Jakarta ini sementara ditempatkan di Bantar Gebang, Bekasi, yang tonase atau banyaknya sampah itu sudah sangat menggunung, yang pengelolaannya belum bisa maksimal untuk mewakili banyaknya sampah-sampah yang ada di DKI Jakarta ini. Dan untuk proses composting ini itu diawali dari pemanenan sampah organik yang biasanya kita dapatkan dari halaman parkir dan beberapa lokasi lainnya yang memang di lokasi tersebut tumbuh subur tanaman-tanaman atau vegetasi tersebut. Yang kita mulai dengan pengumpulan atau dengan pembersihan halaman itu. Dan untuk yang kedua, setelah adanya pengumpulan sampah-sampah organik yang berupa daun kering ataupun daun basah, itulah baru kita akan menggunakan alat mesin giling kompos tersebut. Dan barulah kita akan memulai proses composting itu tadi. Di awal dan akhirnya untuk proses atau pengawalan pengolahan sampah organik itu tadi sampai dengan kita bisa manfaatkan pupuk komposnya, itu kita percayakan ke salah satu vendor atau salah satu rekanan. Disitulah ada rekanan atau vendor yang sangat kita percaya untuk mengolah, membantu mengurangi tonase atau banyaknya sampah yang ada di lingkungan kerja kita ini. Yang akhirnya bisa kita mulai untuk masukkan ke alat penyaring. Dari alat penyaring ini nantilah baru akan terlihat seberapa banyak hasil dari penggilingan ini terpisahnya antara sampah organik tersebut yang sudah tergiling halus dia akan tersaring di bawahnya, dan yang masih berupa gilingan kasar kita akan kembalikan ke alat giling composting itu tadi supaya kita bisa memaksimalkan penggilingan itu supaya hasil akhirnya bisa kita dapatkan sampah organik itu tergiling dengan sangat halus dan sangat lembut. Berikutnya setelah ada hasil dari giling kompos halus tersebut kita masuk ke pengemasan. Fungsi dari pengemasan ini adalah salah satu tahapan dari fragmentasi. Idealnya memang gilingan sampah organik ini yang kita sudah jadikan kompos ini kita harus melalui proses fragmentasi minimal itu 2 hari. Nah setelah fragmentasi ini kita rasa cukup, barulah kita mengarah ke nursery atau penampungan tanaman.
Penampungan tanaman inilah yang memang biasanya kompos ini kita gunakan untuk di dua media. Pertama media pot, yang kedua di media halaman atau tanah langsung yang biasa ada di halaman atau taman. Nah, untuk yang di media pot itu perlunya adalah menggantikan media pot yang lebih yang awal atau yang lebih kecil. Dikarenakan usia tanaman yang sudah tidak memungkinkan untuk kita wadahi atau kita mediasi dengan diameter pot yang kecil itu tadi, akhirnya kita pindah tanamkan ke pot yang lebih yang dimensinya lebih besar. Dari pemindahan tanaman pot yang ke media pot yang lebih besar inilah akhirnya kompos itu kita bisa manfaatkan. Awal dari penggunaan kompos ini kita sedikit mengkombinasi atau mencampurkan dari media tanah terlebih dahulu. Sedikit media tanah yang kita gunakan, barulah nanti kita tambahin perbandingannya mungkin 1/4 media tanah, 3/4-nya adalah media kompos dari media atau dimensi pot tanaman tersebut. Untuk pemanfaatan pupuk kompos ini itu terbagi menjadi dua area, yaitu untuk indoor dan untuk outdoor. Untuk indoornya ini biasa tanaman yang berupa tanaman pot itu tadi kita manfaatkan untuk hiasan koridor. Dari penempatan tanaman pot di setiap teras-teras atau balkon gedung-gedung di setiap lantai inilah kita fungsikan tanaman pot ini pertama untuk mereduksi debu, supaya dinding luar dari gedung tersebut tidak cepat terpapar debu atau pengotoran. Yang kedua, untuk mereduksi panasnya paparan sinar matahari supaya penggunaan supaya temperatur atau suhu ruangan bisa terjaga maksimal. Tidak terkurangi fungsi air conditioner kita karena dikurangi oleh paparan sinar matahari tersebut. Dengan telah berkurangnya atau inisiatif kita menempatkan tanaman pot di sepanjang bentangan teras-teras ini sudah sangat dimanfaatkan oleh para user atau para karyawan-karyawan di dalam ruangan tersebut mengenai penggunaan air conditioner itu bisa berfungsi secara maksimal. Dan untuk penggunaan kompos di area outdoor yang lainnya biasa kita untuk memperbaharui humus tanah atau media tanam yang biasa ada di halaman dan yang biasa ada di taman-taman. Yang kebetulan memang 2/3 dari gedung PT Kompas Gramedia ini terdiri dari halaman parkir atau taman-taman yang memang dipenuhi oleh vegetasi atau penghijauan ini tadi. Lah, kegunaan berikutnya kompos yang kita aplikasi pada permukaan tanah di halaman dan taman itu tadi adalah untuk menjaga atau mengurangi atau mempunyai nilai efisiensi perawatan pada saat musim kemarau. Dengan adanya humus tanah yang terjaga, dengan adanya kesuburan tanah di halaman dan taman-taman tersebut terjaga, itu secara otomatis konsen perawatan itu bisa kita minimalisir. Selain dari sadar lingkungannya PT Kompas Gramedia untuk merawat atau memberikan penghijauan atau reboisasi di lingkungan PT Kompas Gramedia ini pun sebenarnya memang kita sadari bahwa dari pengolahan pupuk dari pengolahan sampah organik tersebut bisa memberikan nilai manfaat atau memberikan efisiensi biaya tersendiri untuk perawatannya. Yang salah satunya itu tadi kita gunakan untuk memaksimalkan suhu ruangan untuk penggunaan air conditioner tersebut. Hasil olahan dari sampah organik yang telah menjadi pupuk kompos itu akhirnya bisa sedikit mengurangi dominasi dari penggunaan tanah untuk kita jadikan media dalam perawatan tanaman atau media dalam kita menanam sebuah tanaman yang untuk tadi kita sadari mempunyai manfaat tersendiri.
selain mempermudah bekerjanya mereka rekanan kita untuk memilah berikutnya sampah non-organik dan sampah organiknya di tempat pembuangan sampah sementaranya itu pun juga akan membantu nilai efisiensi dari anggaran atau budget yang biasa kita keluarkan. Akhirnya dengan singkatnya pengolahan sampah non-organik dan organik tersebut, akhirnya kita juga tidak akan terlalu banyak untuk menggunakan anggaran yang kita punya. Harapan kami ke depannya adalah adanya penambahan jumlah alat giling kompos tersebut atau alat mesin proses composting tersebut. Yang kedua, memfasilitasi ruangan atau menambahkan ruangan agar ruangan pengolahan sampah organik di penggilingan sampah organik untuk kita olah menjadi pupuk kompos itu tadi bisa lebih nyaman dalam kita melaksanakan kesehariannya. Tujuan akhirnya adalah supaya adanya pemaksimalan dan penambahan kapasitas pengolahan sampah organik menjadi kompos, karena memang pupuk kompos ini sangat terus kita butuhkan, sangat terus kita proses sehingga pengadaannya ini bisa stabil. Saya rasa seperti itu. Terima kasih.